Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua para petani yang ada di seluruh Nusantara. Pagi hari ini saya baru saja sampai di kebun saya yang sudah lama sekali tidak saya tengok ya. Sudah lama sekali tidak saya tengok, yaitu kebun cengkeh. Seperti saudaraku lihat yang ada di kamera, terlihat sekali ya, view-nya bagus sekali, terlihat pemandangan indah sekali. Jauh di sana itu terlihat biru, nampak bentangan air laut ya, bersama pulaunya. Ini keindahan yang luar biasa, karena posisi saya memang ada di puncak gunung ini. Posisinya ada di puncak gunung, dan alhamdulillah hari ini saya melihat atau mengontrol dari rumput yang baru saja kurang lebih 10 hari ya, itu disemprot menggunakan herbisida, dan hasilnya ada yang belang-belang, ada yang sudah mati. Namanya kerjaan orang rame ya, waktu itu orang 4, jadi ya seperti inilah. Nanti gampang kita bereskan lagi sambil kita beri pupuk pohon cengkehnya, sambil kita bilas ulang ya penyemprotannya, mana yang belum mati rumputnya. Mari saudaraku, kita lihat-lihat sejenak bagaimana keadaannya kebun cengkeh yang ada di kebun saya, yang lama memang sudah tidak saya tengok ini. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan saya, hari Minggu ini libur, jadi saya sempatkan untuk melihatnya. Mari kita lihat, ini dari atas ya view-nya, dan ini pohon cengkehnya seperti ini saudaraku, sudah terlihat besar-besar sekali ya. Ini kamera saya ambil dari atas, tapi bagian tengah, belum paling atas sendiri. Sebagian daunnya mulai rusak atau mati ranting ya, karena memang tidak terurus. Nah, seperti ini kan mulai ranting-rantingnya mulai jarang, ini daunnya mulai jarang ya, rantingnya banyak yang kering ya. Sampai di sana rumputnya mulai mengering ya, sudah ada 10 hari ini. Dan di sela-sela tanaman cengkeh ini memang masih ada tanaman kopi biasa ya, kopi kipas, setekan kipas ya, seperti ini ya, yang sengaja saya pelihara, yang memang kira-kira tidak mengganggu, tetap saya pelihara. Nah ini seperti ini, batangnya sudah mulai rusak ini, seperti ini, meranggas ya, rantingnya mulai patah, tapi ada beberapa yang mulai tumbuh lagi daunnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau diberi pupuk bisa pulih kembali. Kita berjalan ke atas, kita lihat dari atas ya. Ada beberapa batang memang yang rusak ya. Dan ada juga yang batangnya masih bagus atau utuh. Mudah-mudahan kalau disusul dengan pemupukan segera akan pulih.
Terlihat pemandangan indah sekali kalau dari atas ini. Subhanallah, begitu indahnya. Masya Allah, barakallah. Kita naik ke atas. Yang sebelahnya lagi memang ada kebun coklat atau kakao ya. Ini kebun coklat masih berdampingan dengan kebun cengkeh. Yang ini tidak saya bongkar, memang saya pertahankan coklatnya, tetapi mulai saya susul dengan tanaman pala. Nah, ini barusan saya tanam, mudah-mudahan hidup. Menanjak puncak gunung. Luar biasa sekali. Ini sudah saatnya juga melakukan penyemprotan insektisida untuk perawatan batangnya agar tidak dimakan semacam ulat itu ya, uret penggerek batang. Kalau saya biasanya menggunakan regen untuk insektisidanya. Mudah-mudahan kalau bulan-bulan ini ada panas yang rada panjang, kemungkinan bisa keluar bunga. Karena pohon cengkeh ini dia mau berbuah kalau musimnya kemarau. Kalau tidak ada panas yang cukup lama, dia tidak mau keluar bunga. Kalau dihitung-hitung secara prospeknya, lebih menguntungkan buah pala daripada tanaman cengkeh untuk saat ini. Karena cengkeh kalau di wilayah saya ini rentan penyakit, yaitu penggerek batang, terus mati ranting, kemudian harga yang tidak stabil. Sedangkan pala itu buahnya stabil dan segi pengurusannya lebih mudah. Dulu
ketika menanam cengkeh ini belum ada booming masalah buah pala. Sekarang sudah mulai kita para petani yang ada di wilayah saya, wilayah Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung ini mulai beralih ke tanaman pala karena hasilnya lebih menjanjikan dan secara pengurusan lebih mudah. Dan di sela-sela kebun cengkeh ini juga itu saya tanami pohon pala. Harapan saya mudah-mudahan ya tahun ini ada sedikit cuaca agak panas agak lama ya, jadi cengkeh ini bisa mengeluarkan bunga. Kita ke bawah, kita lihat-lihat yang bagian bawahnya seperti apa. Nah ini pohon pala juga ini. Jadi di gang-gang di antara pohon cengkeh yang bisa ditanami pala, kita susul pohon pala. Untuk sementara beralih dulu, kita tanam pohon pala. Mudah-mudahan berhasil, karena memang ada beberapa batang di kebun ini, sekitar 25 batang pohon pala yang sudah besar dan sudah mulai berbuah. Yang saya lihat perkembangannya cukup bagus. Memang kebun cengkeh ini adalah kebun yang paling jauh yang saya miliki, sehingga tergolong sudah hampir dikatakan sangat tidak terurus sekali. Hanya disemprot kemudian ditinggalkan lagi, disemprot lagi, rumputnya kemudian ditinggal lagi. Tidak ada perlakuan khusus untuk cengkehnya. Hasilnya seperti ini. Sudah nampak menghijau ya. Mudah-mudahan daunnya segera pulih. Nanti akan diberikan urea dan poska. Dan di bawah sana itu ada beberapa pohon pala. Kita lihat ya seperti apa perkembangannya yang pohon palanya. Makanya saya tertarik untuk menanam pala kembali, karena memang daerah ini cocok sepertinya untuk pohon pala. Mari kita jalan ke sana. Saya persingkat saja. Nah ini pohon pala yang sudah mulai produksi. Buahnya sudah mulai terlihat ya. Jadi karena prospeknya lebih bagus, makanya perlahan-lahan akan saya ganti nih
Nah ini kan sebelahnya ini pohon cengkehnya sudah mulai akan mati ini. Sebelah sana itu pohon pala juga, itu sudah mulai belajar berbuah. Alhamdulillah, jadi sudah ada gantinya ya. Kalau ini nanti cengkehnya ditebang atau dibuang, setidaknya ada penggantinya. Ini juga pohon pala. Bagian bawah sini banyak juga ya. Sudah mulai berbuah nih. Dan perkembangannya saya amati lebih bagus, daunnya hijau. Nah seperti ini. Bagian bawah ini dekat gubuk ini banyak sekali nih. Memang sekitar 25, cuman batangnya sudah mulai besar dan mulai produksi. Dan cengkehnya bagian sini memang sudah mulai berkurang atau sudah mulai akan mati. Terlihat dari rantingnya sudah mulai kering ya. Nah, sebagai penggantinya pohon pala ini. Ini sebagai alternatif. Kalau cengkeh memang sudah tidak produksi lagi, penggantinya adalah pohon pala. Oke, terima kasih saudaraku para petani yang ada di mana saja berada, yang sudah mengikuti dan menyimak video saya dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa terus kita bekerja keras, jangan pernah putus asa, jangan lupa selalu berdoa. Salam dari saya, petani asal Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.